investor terhadap ORI terlihat sangat meningkat, Mas, khususnya di era suku bunga rendah ini, karena memang sekarang surat berharga negara ini bisa menjadi solusi bagi investor yang membutuhkan return yang lebih daripada suku bunga simpanan sebelumnya yang mereka tempatkan di bank-bank ya. Apalagi ORI ini memang diluncurkan dalam rangka pembiayaan APBN dan juga membantu pembiayaan dalam rangka upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID, sehingga masyarakat juga tahu alternatif ini sangat baik, return menarik, juga diterima bulanan kuponnya dan sangat fleksibel. Mungkin itu yang mendorong masyarakat semakin tertarik untuk berinvestasi di ORI ini. Baik, kalau kita bandingkan dengan penerbitan ORI-ORI di tahun sebelumnya, bisa dikatakan kupon ORI 018 ini kan paling rendah, Ibu Tina. Menurut Anda apakah ini juga akan nantinya berpengaruh terhadap minat para investor? Ya, memang kupon dari ORI ini ada kecenderungan menurun dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Namun kalau dilihat dari datanya, investor dari ORI sebelumnya yang 016 ke ORI 017 yang memang returnnya atau kuponnya lebih rendah dari ORI 016 ini, ternyata minat masyarakat ini malah meningkat gitu ya. Jadi dari investor saat itu hanya 8 triliun penjualannya, di ORI 17 itu mencapai 18 triliun. Jadi terlihat bahwa minat masyarakat terhadap ORI ini meningkat di tengah kondisi suku bunga menurun, dan walaupun kupon ORI-nya menurun sedikit, tetapi tetap masih lebih tinggi dari suku bunga yang mereka bisa peroleh dari produk-produk konvensional lainnya. Jadi inilah sepertinya yang mendorong minat masyarakat untuk tetap membeli ORI walaupun kuponnya menurun dibanding ORI-ORI tahun sebelumnya. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai minat masyarakat yang meningkat, segmentasi masyarakat yang mana sih Ibu Tina dari pandangan BRI masih terus meminati penerbitan ORI ini? Karena tadi Anda sempat singgung juga mengenai kondisi pandemi yang tentu saja berbeda dengan kondisi normal sebelumnya. Ya, kalau segmen yang tertarik untuk membeli ORI ini memang relatif masih di mayoritas di milenial ya, dari usia 20 ke 40 ke atas gitu ya. Dan itu juga trennya makin meningkat. Jadi mereka sudah memiliki pendapatan juga ada, memulai investasi juga tepat karena ini adalah konservatif, aman dan mudah dipahami, sehingga dari segmen milenial ini semakin meningkat minatnya untuk memulai berinvestasi, dan instrumen yang pertama dipilih oleh mereka adalah surat berharga negara ini. Dan tujuan investasinya kan relatif menengah ya, jadi kurang dari 5 tahun, sehingga mereka melihat ORI atau SBN ini sebagai pilihan yang tepat untuk mereka memulai atau menempatkan atau solusi dari investasi mereka di kondisi saat ini. Baik, dari pihak BRI sendiri sebagai salah satu distributor ORI 018 mengingat situasinya berbeda dibandingkan kondisi normal. Apakah ada juga ini strategi-strategi baru kaitannya dengan penjualan dan juga cara penjualannya di masa pandemi seperti saat ini? Ya, tentunya ada new normal ya dalam pemasaran ORI ini. Paling utama sih sebenarnya lebih ke cara memasarkannya, di mana kita dahulu sering mengadakan client gathering, edukasi, literasi dengan pertemuan yang langsung. Saat ini dengan keterbatasan kondisi kita gencar di sosial media, webinar, sosialisasi dan literasi baik ke university maupun ke komunitas-komunitas. Jadi memang sangat spesifik, fokus pada calon investor yang ada, dan medianya menggunakan media yang memang media-media tren di saat ini, gitu, melalui online atau virtual meeting dan gathering. Gitu. Tapi pembelian ORI sendiri sebenarnya memang sudah lama, sudah disiapkan, bisa dibeli secara online. Jadi ini sangat mendukung pada saat kondisi pandemi ini, malah tren penjualan dan minat investor ini meningkat dan dimudahkan.
Selain go online, inovasi apalagi akan BRI maksimalkan? Karena tadi sempat Anda sebutkan mengenai peminat investor ORI malah justru kali ini banyak didominasi oleh kaum milenial. Which is good news, berarti sangat progresif merangkul lebih banyak segmentasi investor untuk ORI 018. Apalagi Bu yang akan dimaksimalkan oleh BRI? Ya, BRI sendiri banyak memiliki digital tools untuk menjangkau nasabahnya dan juga menggunakan media-media yang memang istilahnya medianya mereka gitu ya. Kalau misalnya kalau milenial itu bilangnya gue banget gitu ya. Jadi kita akan reach mereka melalui media-media yang memang diperuntukkan untuk milenial ini.